Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wassalatu wassalamu ala habibina mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'alu mali la'i kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Semuanya ahlan wa sahlan bi hadurikum fi hadha subahin mubarak. Kita akan belajar lagi pada hari ini tentang al-lughatul arabiyyah atau bahasa Arab. Sebagaimana yang telah kita lalui sebelumnya, di sini kita akan bahas tentang percakapan antara al-mudir dan juga al-mudarris. Al-mudir, al-mudarris. Ya, ini kita akan bahas dari lafadz yang berbeda ini. Oke, teman-teman ya. Ad-darsu tasi asyara. Di sini kita akan bahas tentang pelajaran yang ke-19. Ad-darsu tasi asyara, pelajaran yang ke-19. Oke. Di sini kita akan belajar tentang pelajaran ke-19. Mudir, ini adalah isim ma'rifat karena ada alnya. Al-mudiru adalah isim ma'rifat. Kenapa? Karena ada alnya. Al-mudir, isim ma'rifat karena ada alnya. Selanjutnya, di sini ada lafadz al-mudir, berarti teman-teman artinya adalah kepala sekolah. Al-mudiru artinya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Oke, al-mudir, orang yang memimpin. Jadi artinya mudir adalah orang yang memimpin. Kam taliban, kam ini kira-kira huruf apa? Kam adalah pertanyaan, kira-kira bahasa Arabnya apa? Kam ini pertanyaan, kira-kira apa bahasa Arabnya teman-teman? Pertanyaan bahasa Arab itu apa kira-kira? Kam, berapa? Istifham, luar biasa. Kam adalah istifham ya. Kam ini adalah istifham, pertanyaan. Kam taliban, taliban di sini adalah isim yang dibaca nasab. Oke, isim yang dibaca nasab. Ini mabni ya. Ini mabni fathah. Hitungan 11 sampai 19 itu mabni fathah. Kemudian taliban di sini adalah isim yang dibaca nasab karena terletak setelah kam itu menjadi tamis. Jadi lafadz yang terletak setelah kam itu menjadi apa? Menjadi tamis. Taliban di sini kira-kira taliban itu termasuk isim mustaq atau isim jamid. Taliban di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid teman-teman. Taliban di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid. Anda tahu kira-kira taliban ini termasuk isim mustaq atau isim jamid? Isim mustaq. Ya. Benar sekali adalah isim mustaq yang bisa ditasrif. Jadi ini adalah isim mustaq. Kenapa? Karena termasuk isim fa'il. Jadi setiap lafaz yang berikut wazan fa'ilun dari fi'il madhi sulasi mujarrad talaba, berarti ini adalah mustaq. Ya. Apa itu mustaq dan jamid? Kita jelasin teman-teman ya. Ini materinya sudah kami sematkan di bio. Jadi ada isim yang mustaq, ada isim yang jamid. Kita penjelasannya seperti ini. Isim jamid adalah isim yang tidak bisa diambil dari kata lain. Jadi jamid itu adalah isim yang tidak bisa diambil dari kata lain, namanya jamid. Atau intinya tidak bisa ditasrif, itu jamid ya. Atau tidak bisa ditasrif, itu namanya apa? Jamid. Ya. Kam taliban, berapa siswa? Biasanya jamid itu berupa dua macam ini teman-teman. Berupa nama, baik orang atau benda. Ini adalah jamid. Yang kedua adalah masdar huruf mim dari fi'il madhi sulasi mujarrad. Dari jamid itu adalah nama orang, semua nama orang ya teman-teman. Atau benda dari apapun itu, kecuali alat ya. Itu maka tidak jamid. Kalau benda itu jamid. Contohnya Yusuf, ini Yusuf adalah nama orang. Yusuf nama orang. Fatimah itu juga nama orang. Aisyah itu adalah nama orang. Ini semuanya adalah jamid. Kitabun artinya adalah buku, benda. Qalamun, pena, ini adalah benda. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan benda itu namanya jamid. Atau ketentuan yang kedua teman-teman, masdar wairu mim dari fi'il madhi sulasi mujarrad. Contohnya kayak kataba yaktubu kitabatan. Coba apa artinya kitabatan? Apa artinya kitabatan? Apa artinya kitabatan teman-teman? Artinya adalah menulis, dari lafadz kataba. Kataba itu artinya menulis.
Jadi masdar ghairu mimnya itu lafadz kitabatan disebut dengan jamid atau isim jamid, gitu ya. Jalasa julusan. Coba kira-kira apa artinya jalasa julusan? Apa artinya julusan, teman-teman? Luar biasa, artinya adalah duduk. Ini dari fi'il madhi apa? Jalasa. Dari jalasa di sini artinya duduk, jalasa artinya duduk. Yajlisu julusan itu artinya juga duduk. Tapi yang ini teman-teman, ini termasuk sulasi mujarrad. Kenapa? Karena cuma 3 huruf. Julusan. Nah, selanjutnya doroba yadribu dorban. Dorban di sini kira-kira apa artinya dorban? Dorban kira-kira apa artinya, teman-teman? Ada artinya dorban? Kira-kira apa artinya dorban? Memukul. Luar biasa, artinya adalah memukul. Jadi ini adalah semua yang menunjukkan jamid. Doroba yadribu dorban, memukul, dari fi'il madhi sulasi mujarrad atau 3 huruf saja. Oke, seperti itu. Kemudian fahima yafhamu fahman, kira-kira apa artinya fahima yafhamu fahman? Fahima yafhamu fahman apa artinya, teman-teman? Fahima yafhamu fahman apa artinya? Faham. Ini juga 3 huruf ya. Oke, intinya yang 3 huruf teman-teman itu adalah jamid. Yang terakhir kharaja yakhruju khurujan, apa artinya? Kharaja yakhruju khurujan. Ada tahu artinya khurujan? Keluar. Jadi semua lafadz yang menunjukkan 3 huruf itu namanya jamid. Nah, tadi kalau yang 3 huruf itu Kak, termasuk apa? Isim mustaq, teman-teman. Isim mustaq itu apa? Isim masdarur mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim taskir, isim tafdil, isim nasab, sifat mubalaghah. Ini adalah termasuk dari isim yang bisa ditasrif. Ya. Ini contoh dari sulasi mujarrad tadi, tolaba fa'ala ini ya. Tolaba ini fa'ala. Ini dari 3 huruf, teman-teman. Tolaba fa'ala. Sama kan? 3 huruf. Berarti kita cari isim fa'ilnya. Mana isim fa'ilnya, Kak? Talibun. Kok jadi apa? Fa'ilun. Fa'ilun ini ya, ini. Ini adalah contoh dari isim fa'il. Fa'ilun talibun. Gitu ya. Tamam. Biasanya kalau setelahnya kam itu menjadi apa, teman-teman? Menjadi tamyiz. Oke, kita cari yang qiraah saja, teman-teman. Ini madrasati. Oke ya. Kita bahas tentang madrasati saja biar lebih enak untuk pembahasannya. Madrasati, sekolah saya. Madrasati, sekolah saya. Sekarang di sini teman-teman ada ya. Di sini kira-kira ada ya. Ya apa namanya di sini? Ada yang tahu kira-kira ya apa namanya? Ada yang tahu ya apa namanya di sini, teman-teman? Ya apa namanya di sini? Ini ya mutakalim wahda. Benar sekali. Ini adalah ya mutakalim wahda. Jadi mutakalim wahda itu semuanya muqaddar atau diperkirakan. Ya. Mutakalim wahda semuanya muqaddar atau diperkirakan. Jadi kalau kita menemukan ya muqaddar, ya mutakalim itu pasti i'rabnya diperkirakan. Rofaknya dengan diperkirakan, nasabnya diperkirakan. Nah, kalau judul seperti ini teman-teman biasanya menyimpan isim syar'i di depannya. Misal contohnya ai hadhihi madrasati. Atau adzal bab madrasati gitu, teman-teman, ya. Madrasati, sekolah saya. Selanjutnya ada hadhihi. Hadhihi di sini kira-kira fi'il apa? Isim apa? Kan ini kalimat isim atau kalimat fi'il? Hadhihi kira-kira kalimat apa? Isim atau fi'il? Hadhihi kira-kira kalimat apa, teman-teman? Isim. Luar biasa. Hadhihi adalah kalimat isim. Isim apa di sini kira-kira? Di sini kira-kira isim apa? Isim apa di sini kira-kira, Kak? Ini adalah isim isyarah. Luar biasa. Ini adalah isim isyarah di awal kalimat hadhihi. Ya, ini adalah isim isyarah. Nah, sekarang kalau isim isyarah di sini kira-kira ini termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah? Hadir di sini kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah, Kak? Di sini termasuk isim ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Luar biasa. Ini adalah isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Ada yang tahu kenapa? Karena isim isyarah itu termasuk isim ma'rifat. Nah, kemudian kedudukannya di sini menjadi apa, teman-teman? Coba kedudukan hadhi kira-kira menjadi apa? Apa kedudukannya di sini? Coba ditebak apa kedudukannya? Menjadi mubtada. Luar biasa ya.
Ini kedudukannya menjadi mubtada di awal kalimat. Jadi setiap lafadz yang ada di awal kalimat itu menjadi mubtada. Ini contoh dari isim ma'rifat ketika di awal kalimat itu kedudukannya pasti menjadi apa? Pasti menjadi mubtada. Oke. Selanjutnya hadhihi madrasati. Nah, setiap mubtada pasti memiliki khobar. Berarti madrasati menjadi khobar daripada lafadz hadhihi. Khobar di sini teman-teman kira-kira khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Ada yang tahu kira-kira? Di sini khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Madrasati di sini kira-kira khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Ada yang tahu teman-teman? Khobar ghairu mufrad salah. Khobar ghairu mufrad salah. Khobar apa teman-teman? Khobar mufrad. Betul sekali. Ini adalah khobar mufrad. Kenapa kok khobar mufrad, Kak? Karena termasuk khobar yang bukan berupa jumlah atau sibu jumlah. Jadi khobar di sini khobar mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah atau sibu jumlah. Maka disebut dengan apa? Khobar mufrad. Jadi bukan termasuk jumlah atau sibu jumlah. Itu disebut dengan khobar mufrad, teman-teman ya. Ini penting sekali untuk kita bahas. Karena kita sering menemukan khobar, tapi kita tidak tahu macamnya. Ya, khobar sendiri itu ada dua, Kak. Khobar sendiri itu ada dua. Ada khobar mufrad sama khobar ghairu mufrad. Ini, Kak ya. Ini pembahasan tentang khobar. Khobar ada dua ya. Misal kita temui dalam baca kitab atau bahasa Arab itu khobar itu ada dua. Ini ada dua ya. Khobar itu ada dua. Apa saja? Satu khobar mufrad. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Ya. Khobar mufrad sama khobar ghairu mufrad. Maksudnya bagaimana, Kak? Ini penjelasannya teman-teman. Jadi khobar mufrad itu bukan berupa jumlah, ya, bukan berupa jumlah atau kalimat, bukan berupa jumlah atau bukan berupa sibu jumlah. Jadi khobar yang apa, tak? Intinya di situ bukan berupa jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Contohnya seperti ini. At-thalibu mujtahidun. At-thalibu di sini menjadi mubtada ya, dibaca rafa dengan dhamma. Menjadi mubtada kan? Nah, di sini teman-teman, at-thalibu itu menjadi mubtada, maka mujtahidun menjadi khobar daripada lafaz at-thalibu. Coba, mujtahidun apa artinya mujtahidun? Coba kira-kira apa artinya mujtahidun? Ada yang tahu? Mujtahidun apa artinya? Siswa itu rajin. Jadi siswa itu rajin. Di sini adalah contoh dari khobar mufrad. Khobar apa? Khobar mufrad. Nah, sekarang contoh yang kedua, contohnya seperti ini. At-talibani. Isim apa kira-kira? Haldiron di sini kira-kira isim apa? Ada yang tahu? Haldiron di sini kira-kira isim apa, teman-teman? Hadironi isim apa? Haldironi. Isim tasniyah. Ini adalah isim apa? Isim tasniyah. Luar biasa. Ini adalah isim tasniyah. Jadi ini bermakna dua, Kak. Mubtada'nya berupa isim tasniyah bermakna dua, tasniyah nih kan, mubtada'nya, maka khobarnya juga tasniyah, haldironi. Artinya apa? Dua siswa itu haldir, isim tasniyah. Nah, selanjutnya at-tullabu yang ketiga di sini, kira-kira at-tullabu di sini isim apa di sini kira-kira? Di sini kira-kira isim apa, teman-teman? At-tullabu di sini kira-kira isim apa? Anda tahu kira-kira? Kalau ini kan isim tasniyah tadi. Kalau ini kira-kira isim apa? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Oke ya. Teman-teman bisa dapatkan materinya di bio ya. Langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Kemudian kalau jamak taksir di sini, apa isim mufrad daripada lafaz at-tullabu? Apa isim mufrad daripada lafaz at-tullabu? Talibun, luar biasa ya. Talibun itu satu siswa, at-tullabu itu siswa-siswa. Oke. Ini kedudukannya menjadi mubtada. Dan kalau mubtada itu khobarnya harus sesuai. Ketika tulabu mubtada menjadi jamak, maka khobarnya juga jamak. Mujtahiduna itu berupa jamak. Sekarang kalau mujtahiduna di sini teman-teman kira-kira jamak apa? Mujtahiduna di sini kira-kira jamak apa di sini? Ada yang tahu kira-kira jamak apa di sini? Mujtahiduna jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Luar biasa, ini adalah jamak mudzakkar apa?
jamak mudzakkar salim. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan waw dan nun di belakangnya itu namanya jamak mudzakkar salim. Harus sesuai. Atulabu menjadi mubtada, amjadiduna menjadi khobar. Sama-sama menunjukkan jamak. Ini teman-teman harus sesuai ya. Harus sesuai. Artinya apa Kak? Kalau khobar itu, kalau di sini mufrad maka sama-sama mufrad. Di sini tasniyah sama-sama tasniyah. Ini jamak sama-sama jamak. Nah itu kalau khobar mufrad. Kalau khobar mufrad teman-teman beda. Kalau khobar mufrad itu beda. Contohnya seperti ini. Zaidun yazhabu ilal madrasati. Zaidun ini kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada di awal kalimat karena isim ma'rifat berupa alam maka menjadi mubtada. Yazhabu ini kira-kira itu fi'il apa? Ada yang tahu kira-kira yazhabu fi'il apa yazhabu? Yazhabu fi'il apa teman-teman? Yazhabu fi'il apa? Kalau yang ini menjadi mubtada kan? Kalau ini menjadi khobar, menjadi khobar yang berupa fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari' ya. Waalaikumsalam. Zaidun yazhabu, Zaid itu pergi ke sekolah ilal madrasati. Susunan apa namanya? Ilal madrasati kira-kira susunan apa? Ini namanya susunan apa teman-teman? Susunan jar majrur. Oke ya. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan jumlah fi'liyah, contohnya kayak Zaidun yazhabu ilal madrasati, Zaid itu pergi ke sekolah. Sedang pergi ke sekolah maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Ini namanya jumlah fi'liyah. Jadi kalau setiap lafadz yang menunjukkan jumlah fi'liyah itu berarti khobarnya berupa fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Oke ya. Kemudian yang kedua, Zaidun abuhu tabibun. Zaid ini kan menjadi mubtada ya teman-teman. Abuhu menjadi khobar daripada Zaidun, sekaligus menjadi mubtada lagi. Zaidun abuhu tabibun artinya Zaid itu bapaknya adalah tabibun. Apa artinya tabibun? Apa artinya tabibun teman-teman? Apa artinya tabibun? Tabibun apa artinya? Luar biasa, tabibun artinya adalah dokter. Tabibun artinya adalah dokter. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja teman-teman. Jadi contoh jumlah ismiyah itu ini termasuk jumlah ismiyah ini ya, jumlah ismiyah ini. Ini contoh dari jumlah ismiyah. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan jumlah ismiyah itu contohnya seperti ini. Ada mubtada sekaligus menjadi khobar plus menjadi mubtada. Ini bisa ubah teman-teman. Misal kita Fatimah, ganti Fatimah ya. Fatimah mubtadanya. Khobarnya maka pakai abuhu apa abuha? Ada yang tahu kira-kira? Kalau di sini Fatimah kira-kira pakai abuha apa abuhu? Kira-kira kalau Fatimah di sini abuha, luar biasa ya. Jadi ini menyesuaikan, domir itu menyesuaikan. Kalau di sini abuha di situ merupakan isim muannas, isim perempuan, isim domir perempuan, maka di sini pakai abuha teman-teman. Pakai abuha. Zaidun abuha siapa? Fatimah gitu ya. Oke, tamam. Selanjutnya itu adalah berupa jumlah kan, jumlah itu ada dua kan, ada jumlah fi'liyah sama ismiyah. Sekarang ada syibu jumlah ada berapa? Ada dua juga. Apa Kak? Dzaraf dan jar majrur. Dzaraf dan jar majrur adalah contoh dari syibu jumlah. Zaidun fil baiti, Zaidun menjadi mubtada. Ini isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat teman-teman? Zaidun isim ma'rifat kira-kira kenapa? Zaidun isim ma'rifat kira-kira kenapa Zaidun isim ma'rifat? Ada yang tahu kira-kira Zaidun kenapa kok bisa disebut dengan isim ma'rifat? Karena isim alam ya. Jadi contoh lafaz Zaidun di sini isim ma'rifat cocok. Kenapa Kak? Karena berupa isim alam. Zaidun menjadi mubtada nama orang, nama asliyah, alam. Fil baiti menjadi khobar daripada lafaz Zaidun. Berarti fil baiti di sini kira-kira susunan apa namanya fil baiti? Susunan jar majrur ya. Ini adalah susunan jar majrur. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Bisa teman-teman ubah sendiri ke contoh yang lain ya. Contohnya kayak Zaidun fil hujra, Zaid di dalam kamar, Zaidun fil madrasah, Zaid di madrasah di sekolah. Ya, ini contoh dari susunan jar majrur. Contoh yang kedua, al-kitabu fawqat tawilati. Al-kitabu menjadi mubtada, fawqat tawilati menjadi khobar daripada lafaz al-kitabu. Ya, nanti kita bahas juga huruf jar. Teman-teman di sini fawqat tawilati namanya susunan apa? Fawqat tawilati ini apa artinya? Fawqat tawilati apa artinya?
Faqat bilati bisayyar, tamam. Dhorof. Nah, jadi kalau berupa dhorof dan jar majrur itu namanya khobar syibhu jumlah. Khobar apa? Syibhul jumlah, gitu ya. Inilah khobar syibhu jumlah. Jadi setiap yang berupa dhorof ataupun jar majrur itu namanya khobar syibhu jumlah, teman-teman, gitu ya. Oke, kita bahas tentang apa saja dhorof, apa itu jar majrur. Kita tahu dhorof dulu, teman-teman ya. Karena dhorof itu sering kita temui di dalam sebuah kalimat, terutama di dalam baca kitab atau di bahasa Arab sehari-hari. Contohnya seperti ini. Dhorof itu ada berapa? Dhorof itu ada 2. Apa saja? Dhorof zaman, dhorof makan. Contohnya seperti ini. Dhorof zaman itu bermakna waktu, teman-teman. Contohnya zahabatil bintu lailan. Artinya apa? Zahabatil bintu lailan, anak putri itu pergi lailan di malam hari. Lailan ini malam hari. Kenapa kok dibaca nasab, dibaca dhorof? Karena waktu, malam hari kan waktu. Atau naharon, siang hari. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu namanya dhorof apa? Dhorof zaman. Kalau dhorof makan bagaimana, Kak? Tempat. Tahta syajarah, di bawah pohon. Ini dhorof tempat, ya. Kemudian fokus syajarati di atas, fil jisri di atas jembatan. Gitu ya, teman-teman ya. Ini contoh dari dhorof. Oke. Ini kita bahas dhorof dulu. Tahta di bawah, fauqa di atas, qabla sebelum, ba'da sesudah, amama di depan, waro'a di belakang, kemudian al-ana sekarang, yamina di kanan, shimala di kiri, janiba di samping, ma'a beserta haula di sekitar. Ini contoh dari bada dhorof, teman-teman ya. Nah, ini kami menyematkan materi ini di bio. Jadi teman-teman kalau mendapatkan materinya, caranya klik ini di bio. Nanti di situ ada keterangan e-book. Jadi teman-teman bisa nanti latihan sambil informasi live kami sematkan di situ. Gitu ya. Informasi live, latihan, semuanya materinya ada di sini. Dari harga 75 mumpung lagi promo live menjadi 30 saja, teman-teman. Langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan materinya ada di sini ya. Gitu ya. Fauqa itu dhorof, Kak. Kalau ala itu namanya huruf jar. Dan huruf jar itu ada macamnya sendiri, Kak. Jadi huruf jar itu ada macamnya sendiri. Tadi yang tanya huruf jar itu ya, apa saja artinya ini, teman-teman? Min artinya apa? Min artinya apa? Dari. Dari kan? Ini kita harus tahu ya. Min dari, ilah ke, an tentang atau dari juga, ala di atas. Oke. Fi di dalam. Bi dengan, li ala ini jar majrur, teman-teman, huruf jar bukan dhorof, gitu ya. Fi di dalam, ka seperti, hatta sampai, ba ini semuanya adalah termasuk dari huruf jar yang sering kita temui ya. Nah, ini yang merah ini itu sering di dalam Al-Quran. Contohnya kayak wal asri, wad duha, ini jar, teman-teman, huruf jar. Kenapa? Itu bermakna sumpah, demi, billahi, tallahi, itu, Kak, gitu ya. Ini semuanya adalah contoh daripada huruf jar. Oke, silakan langsung teman-teman, langsung saja klik ini bio untuk bisa mendapatkan materinya. Mumpung lagi live dari harga 75 menjadi 30 saja, teman-teman. Langsung saja klik ini di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Dan juga latihan dan informasi live kami sematkan di situ. Selanjutnya, di sini ada lafadz madrasati. Madrasati di sini, ya apa namanya di sini, teman-teman? Nanti ya kayak kita bahas madrasati ya apa namanya di sini. Ada tahu kira-kira ya apa? Ya apa namanya di sini? Ada tahu ya apa? Ya saya mutakalim wahda. Ya, ini adalah mutakalim wahda. Nah, tadi teman-teman, bukannya nisbat, ini ya mutakalim wahda, Kak. Ketika ini menjadi khobar maka i'rabnya rofa. Rofanya dengan apa? Dan tahu kira-kira rofanya dengan apa? Dengan menggunakan harokat apa rofanya? Rofanya dengan harokat apa? Muqaddarah, ya. Rofanya dengan dhamma yang diperkirakan. Luar biasa, Kak ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ya mutakalim itu pasti semuanya diperkirakan. Ini ya. Ya mutakalim itu semuanya diperkirakan. Dhammahnya, rofanya dhamma diperkirakan. Contohnya kayak kolami jamilun menjadi tada diperkirakan. Akhatu kolami diperkirakan, kata tubi kolami diperkirakan. Intinya semua ketika kita menemukan yang mutakalim diperkirakan semuanya, Kak. Ya, diperkirakan semuanya, ya. Contohnya seperti ini. Ini menjadi tadi menjadi apa? Ini menjadi khobar. Maka yang mutakalimnya juga diperkirakan. Namanya bahasa Arabnya muqaddarah.
diperkirakan. Ya, teman-teman, kami sudah menyematkan linknya, materinya di bio. Kalau nggak tahu caranya silakan DM admin kami, gitu ya. Hiya, sekarang hiya di sini kira-kira dhamir mutasil apa dhamir munfasil, teman-teman? Hiya di sini kira-kira dhamir mutasil apa munfasil? Hiya di sini kira-kira dhamir mutasil apa dhamir fasil? Munfasil. Nah, kalau dhamir munfasil kedudukannya menjadi apa, teman-teman? Munfasil kedudukannya menjadi apa kira-kira? Ini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Munfasil di sini kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Luar biasa. Ini kedudukannya menjadi mubtada ya, di awal kalimat menjadi mubtada. Ini kedudukannya menjadi mubtada. Ini dhamir munfasil ya. Ini dhamir munfasil menjadi mubtada. Kita tasrif bareng-bareng, teman-teman. Ketika kita menemukan dhamir munfasil di awal kalimat, itu pasti menjadi mubtada ini ya. Nah, ini dhamir seperti ini di awal kalimat pasti menjadi mubtada. Kita tasrif bareng-bareng. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini semuanya adalah dhamir munfasil. Mahal apa? Mahal rofa. Gitu ya. Jadi ini contoh yang perlu kita ketahui, Kak. Jangan sampai teman-teman tidak hafal. Kenapa? Karena ini sambung semuanya, penting semuanya. Ya. Hunna di sini menunjukkan dhamir apa? Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Hunna. Hunna kira-kira untuk laki-laki atau perempuan? Ada yang tahu kira-kira hunna? Nah, ini sambil pertanyaannya. Untuk perempuan, benar sekali ya. Ini untuk perempuan, mereka wanita banyak ya. Jadi hunna itu untuk mereka. Ini nanti kita teman-teman tinggal menyelesaikan saja mana yang sesuai gitu ya. Oke, selanjutnya. Berarti dia ya di sini menunjukkan mudzakkar apa muannas, teman-teman? Ya di sini mudzakkar apa muannas? Ya di sini kira-kira mudzakkar apa muannas? Ya di mudzakkar apa muannas. Luar biasa. Kembali kemana, Kak? Kembali kepada lafadz madrasati. Sama-sama menunjukkan muannas. Oke ya. Teman-teman, untuk bisa mendapat akses materi dan kelasnya, kami sematkan di sini. Pompong ada promosi live, teman-teman. Silakan langsung saja langsung sekarang untuk bisa mendapatkan akses materinya. Dari 75 menjadi 30 saja, gitu ya. Ini adalah muannas. Nah, qoribatun di sini kenapa kok bisa dibaca rafa qoribatun? Ada yang tahu kira-kira qoribatun dibaca rafa kenapa? Qoribatun kira-kira kenapa kok bisa dibaca rafa? Menjadi khobar daripada lafadz hiya. Ya, qoribatun menjadi khobar daripada lafadz hiya. Luar biasa ya. Qoribatun di sini berarti khobar ini berupa jumlah atau mufrad atau khobar mufrad, teman-teman. Qoribatun di sini khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad. Ada yang tahu kira-kira? Ini termasuk khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Ada yang tahu? Ya, hiya muannas kembali kepada madrasati. Sama. Khobar mufrad. Kenapa alasannya khobar mufrad? Karena bukan berupa jumlah atau syibu jumlah, maka disebut dengan khobar mufrad, teman-teman. Ya. Apa arti qoribatun? Anda tahu apa artinya qoribatun? Apa artinya qoribatun? Apa artinya? Luar biasa. Qoribatun artinya adalah dekat ya, teman-teman. Kalau kita menemukan qoribatun artinya adalah dekat. Pasangannya qoribatun itu pakai min. Jadi qoribatun min. Minal masjidi. Nah, min itu teman-teman ketika bersemu al itu menjadi fathah. Minal masjidi, dekat dari masjid. Nah, qoribatun pakai min. Kalau ba'idun kira-kira menggunakan apa kalau ba'idun? Kalau ba'idun menggunakan apa? Ba'idatun an. Luar biasa. Menggunakan ba'idatun an. Jadi artinya kalau qoribatun min dekat, kalau qoribatun an jauh. Gitu kayak. Ingat, jangan sampai lupa. Sekarang kalau qoribatun itu dekat, teman-teman. Kalau sangat dekat atau lebih dekat apa bahasa Arabnya? Kalau sangat dekat atau lebih dekat kira-kira apa bahasa Arabnya? Kalau lebih dekat atau sangat dekat pakai lafadz akrobu. Luar biasa. Akrobu ini adalah isim tafdil. Akrobu adalah isim tafdil, gitu kayak. Oke, selanjutnya akrobu lebih dekat, kalau lebih jauh ab'adu. Kalau lebih jauh ab'adu.
Oke, seperti itu teman-teman ya. Ab'adu. Selanjutnya di sini minal masjidi. Ya. Di sini minal masjidi itu kira-kira ini menunjukkan isim apa teman-teman? Minal masjidi isim apa kira-kira? Isim mustaq apa isim jamid? Isim mustaq apa jamid di sini teman-teman kira-kira? Mustaq ini adalah isim mustaq, luar biasa. Ini adalah isim mustaq teman-teman ya. Jadi kalau kita menemukan isim yang bisa ditasrif, isim mustaq. Ini kita harus tahu Kak ya, apa pembagian dari jamid dan mustaq yang sering kita temui dalam sebuah kosakata atau dalam bahasa Arab ya. Jadi mustaq itu adalah isim yang bisa ditasrif. Jadi setiap lafaz yang ada tasrifannya atau wazannya itu namanya isim mustaq teman-teman. Nah di sini bentuknya itu kalau masjid itu termasuk isim makan atau tempat. Ini kan ya, tempat. Minal masjid ini. Masjid itu termasuk isim apa? Isim zaman makan ikut wazan maf'ilun. Nah maf'ilun di sini berarti sama kan? Cerita dari sajadah. Nah, tapi ini ada rumusnya Kak. Jadi semua lafaz sebenarnya maf'alun ikut wazan maf'alun. Tetapi kenapa kok di sini kok pakai masjidun? Itu namanya sama'i teman-teman. Namanya apa? Sama'i. Namanya sama'i. Jadi kalau kita menemukan sama'i itu sudah ketetapan orang Arab. Ini ketetapan orang Arab teman-teman. Oke ya. Sajadah sedu masjidun, ini ketetapan orang Arab sama'i. Gitu ya. Awalnya semuanya maf'alun, tapi ada syaratnya. Ada perubahan menjadi maf'ilun satu ketika berupa huruf elat depannya. Sama'i atau sima'i, oke. Sama'i. Wadu'a di sini kira-kira bina apa teman-teman? Wadu'a kira-kira bina apa? Wadu'a kira-kira bina apa? Wadu'a bina apa? Misal wawi. Nah ini teman-teman kalau ada huruf elat di depan, wadu'a itu maka isim zaman makannya ikut wazan maf'ilun maudi'un. Sama kan? Nah, maudi'un maf'ilun. Atau yang di tengah, kalau saroh, ini bina apa? Kalau tadi kan misal kan di depan. Kalau saroh bina apa kalau saroh? Saroh. Nah, bina ajwaf juga. Jadi kalau di tengah sama di depan itu namanya apa namanya? Pasti ikut wazan apa? Maf'ilun ini ya, maf'ilun ini. Maf'ilun. Itu kayak. Oke. Yang ketiga ini. Atau berupa yajlisu di sini fi'il mudhari'nya ainnya itu kan nih berupa kasro. Maka isim zaman makannya juga majlisun sama maf'ilun. Itu kayak. Oke, gitu. Selanjutnya, minal masjidi berarti isim makan atau isim mustaq. Al masjidi dari masjid. Sekarang apa jamak taksir daripada lafaz masjidun? Apa jamak taksir dari lafaz masjidun? Ada yang tahu kira-kira? Apa jamak taksir dari lafaz masjidun? Teman-teman, untuk bisa mendapatkan akses materi dan juga bimbingan latihan, kami sematkan di sini Kak. Jadi di sini ada link, teman-teman aksesnya di situ, klik paling atas teman-teman ya. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan informasi live latihan-latihan dari harga 75 maupun promo live menjadi 30 saja. Langsung saja klik di situ, nanti teman-teman isi email dan juga phone number dan teman-teman klik di situ. Oke. Masajidu. Luar biasa, masajidu. Oke, ini harus hafal. Jadi teman-teman, ini harus hafal teman-teman. Kalau kita tidak hafal, maka lupa. Coba testing ya. Kalau kolamun, kira-kira apa kolamun? Jamak taksirnya, kalau kolamun, apa jamak taksir dari kolamun? Berupa produk digital. Kalau kolamun, apa jamak taksirnya? Aklamun. Ya. Kolamun, aklamun. Oke. Kalau babun teman-teman. Abwabun, luar biasa ya. Ini kita hanya bisa menentukan wazan ya. Ingat ya, kita hanya bisa menentukan wazan, tidak bisa menentukan ini ikut wazan apa. Kenapa? Karena lihat di kamus. Ini semuanya adalah ketetapan juga orang Arab
Kita hanya bisa menentukan wazannya saja. Makanya harus hafal kalau jamak taksir ya. Kan jamak itu ada 3 teman-teman. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim. Tapi kalau jamak taksir itu teman-teman kita harus lihat di kamus. Ya, kalau abu-abun tadi ikut wazan apa? Af'alun ini Kak ya. Abu-abun af'alun. Oke ya, ini. Itu. Beda halnya dengan jamak muannats salim sama mudzakkar salim. Kalau muannats salim tambahannya alif ta. Kalau mudzakkar salim tambahnya apa? Wawu dan nun. Itu Kak. Gampang sekali untuk kita bahas. Selanjutnya di sini ada lafadz hiya. Kembali lagi hiya dhamir muttasil apa dhamir fasil? Hiya di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir fasil teman-teman? Anda tahu kira-kira hiya di sini dhamir muttasil apa munfasil? Hiya dhamir munfasil ya, luar biasa. Ini ada dhamir munfasil. Nah, kalau dhamir munfasil kedudukannya menjadi apa kira-kira teman-teman? Dhamir munfasil kira-kira kedudukannya menjadi apa? Di awal kalimat menjadi mubtada. Luar biasa ya. Ketika kita menemukan dhamir dan berupa munfasil itu pasti kalau di awal kalimat menjadi mubtada, teman-teman. Ini menjadi mubtada. Mubtada. Ya. Oke, munfasil. Kita tasrif ya teman-teman biar yang lain tidak lupa untuk kita tasrifkan. Ini contoh dari dhamir munfasil seperti ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anahnu, semuanya adalah dhamir munfasil. Jadi kalau kita menemukan lafadz ini, huwa huma hum, hiya huma hunna di awal kalimat, itu kedudukannya pasti dibaca rofa menjadi mubtada. Menjadi apa? Mubtada. Gitu ya. Dan ini termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro. Ada yang tahu kira-kira isim dhamir itu isim ma'rifat atau isim nakiro? Isim dhamir itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Dhamir itu kira-kira isim ma'rifat atau isim nakiro? Benar sekali. Isim dhamir adalah isim ma'rifat. Jadi kalau kita menemukan isim dhamir itu disebut dengan isim apa? Isim ma'rifat. Jadi kayak isim dhamir adalah isim ma'rifat. Kata ganti artinya. Contohnya kayak anta, huwa, itu semuanya adalah ma'rifat. Sekarang teman-teman, isim dhamir itu kira-kira mu'rab apa mabni? Isim dhamir itu mu'rab apa mabni teman-teman? Isim dhamir itu kira-kira mu'rab apa mabni? Silakan teman-teman yang sudah bergabung langsung saja cek email untuk bisa mendapatkan akses materinya. Yang belum bergabung kami sematkan di bio mumpung ada promo live. Apa? Mabni, benar sekali. Mabni ya. Jadi dhamir itu adalah mabni. Bagaimana kita cara mengetahui mabni? Gampang teman-teman. Mabni itu artinya tidak bisa berubah. Jadi mabni itu tidak bisa berubah. Ini mabni ya. Mabni itu tidak bisa berubah. Jadi macamnya cuma ada 3 Kak. Apa saja? Dhamir, mausul, isyarah. Dhamir, mausul, isyarah. Isim ya, isim. Kalau huruf bagaimana? Huruf itu mabni. Kalau huruf itu pasti mabni. Kalau huruf pasti mabni. Kita bahas isim teman-teman ya. Jadi kalau domir itu kata ganti contohnya seperti ini. Huwa yadrusu fil madrasati. Dia berarti ganti-ganti dari laki-laki belajar di sekolah. Karamtu alladzina ini adalah domir adalah isim mausul kata sambung. Hadza kitabi adalah isim isyarah kata tunjuk. Hadza kitabi ini adalah buku saya. Oke ya. Ini semuanya adalah domir muttasil. Ya, muttasil. Domir apa? Domir muttasil ada mufasil, kalau mausul ada pembahasan sendiri nanti. Oke ya. Nanti ada pembahasannya di sini. Selanjutnya di sini adalah dhamir munfasil menjadi mubtada. Munfasil ya. Madrasatun kira-kira kenapa kok bisa dibaca rofa? Madrasatun kenapa kok bisa dibaca rofa? Anda tahu kira-kira madrasatun kenapa kok bisa dibaca rofa? Menjadi khobar. Oke.
menjadi khobar teman-teman. Ini kalau khobar berarti kok fa'il khobar teman-teman. Khobar daripada lafadz hiya. Jadi ini menjadi mubtada, madrasatun menjadi khobar. Khobar mufrad luar biasa. Sekarang teman-teman, madrasatun adalah isim mufrad kan. Coba kira-kira apa jamak taksir daripada lafadz madrasatun? Kira-kira apa jamak taksir daripada lafadz madrasatun? Anda tahu kira-kira? Apa jamak taksir daripada lafadz madrasatun? Madarisun, salah. Madarisun salah, tanpa tanwin. Madarisu. Oke. Madarisu. Kenapa kok madarisu tidak tanwin teman-teman? Kenapa madarisu tidak tanwin? Anda tahu alasannya kenapa? Madarisu di sini kenapa kok tidak tanwin? Ada tahu alasannya kak? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Isim ghairu munsharif. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi setiap lafadz yang ikut wazan mafa'ilu itu tidak boleh tanwin, dilarang, mamnu'ut tasrif, mamnu'ut tanwin. Kenapa? Karena termasuk sigot muntahal jumu'. Sigot apa? Muntahal jumu'. Apa wazannya? Mafa'ilu. Jadi teman-teman kayak masajidu, masobihu, madarisu itu semuanya adalah tidak boleh tanwin. Tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin. Isim ghairu munsharif. IGM ya singkatannya gitu. Yang penting bukan UGM. Nah, sigot muntahal jumu'. Tamam ya. Mamnu' min tasrif atau isim ghairu munsharif. Oke. Selanjutnya kabiratun. Nah, tadi ini kali menjadi khobar, kabiratun ini juga dibaca rofa. Kira-kira kenapa kabiratun dibaca rofa? Kabiratun kenapa kok bisa dibaca rofa, Kak? Menjadi naat. Oke. Ini menjadi naat. Oke. Ini menjadi naat. Nah, kalau naat di sini teman-teman sifatnya madrasatun benar sekali. Kalau naat di sini kira-kira naat hakiki apa sababi? Ada tahu kira-kira naat hakiki apa sababi? Kira-kira di sini naat hakiki apa naat sababi? Coba ditebak. Nah, hakiki luar biasa. Ini hakiki kak. Jadi hakiki. Kenapa hakiki? Karena ini menjelaskan langsung man'utnya. Jadi tidak perlu kita jelasin lagi yang lain. Oke ya. Ini namanya naat hakiki. Oke. Apa naat hakiki teman-teman? Kita harus tahu. Ini kak ya. Ini. Kita harus tahu tentang naat. Kita harus tahu ini. Naat itu ada dua kak. Naat itu ada dua ya. Naat itu ada dua. Ada naat hakiki, naat sababi. Oke, kita akan bahas perbedaannya. Contoh yang mendasar kita contohnya dulu. Ja'a rojulun sholihun. Ja'a artinya datang. Rojulun kenapa kok bisa dibaca rofa? Rojulun kenapa kok bisa dibaca rofa? Kenapa dibaca rofa? Menjadi fa'il teman-teman, bukan menjadi mubtada kak. Mubtada tuh ya di awal kalimat. Kalau ini menjadi fa'il, kan ini ada fi'il teman-teman. Ini kan ada ada anu ya. Ini kan ada ini kan ada anu teman-teman. Ini kan ada fi'il kan. Maka isim dibaca rofa menjadi fa'il. Nah sholihun ini menjadi naat. Namanya naat hakiki. Ya naat hakiki. Ya artinya apa? Ja'a rajulun sholihun. Datang laki-laki yang baik. Ini contoh ya, contoh yang dasar seperti ini. Jadi yang baik itu langsung orangnya teman-teman. Rajulun ini. Beda halnya kalau kita jelasin lagi. Misal ja'a rajulun sholihun yang baik. Siapa yang baik? Abuhu, bapaknya dia. Jadi yang baik itu bukan dia tapi bapaknya. Dan ini dibaca rofa. Ya, ini kak. Ini sababi ini seperti ini. Ja'a rajulun, datang laki-laki yang baik. Wajuhu yang tampan, wajahnya dia. Jadi masih menjelaskan wajahnya, bukan langsung rajulan itu teman-teman. Gitu ya.
Nah, kita harus sesuaikan teman-teman. Harus sesuai. Jadi sama-sama rofa. Kalau naat hakiki itu harus sama-sama rofa, sama-sama nasab, sama-sama jer. Jadi kalau di sini rofa, maka rofa juga. Kalau di sini nasab, nasab juga. Di sini jer, jer juga. Jadi harus sesuai. Atau sama jadi fa'il. Jadi kalau wajud ini menjadi fa'il teman-teman. Menjadi fa'il dari lafadz ini. Gitu Kak. Nah, harus sesuai juga dari segi mufrad. Misal ini mufrad ya, maka juga mufrad. Di sini tasniyah, sama-sama tasniyah. Di sini jamak, sama-sama jamak. Ini sama teman-teman. Dan juga sama-sama mudzakkar dan muannas. Mudzakkar muannasnya sama. Rajulun mudzakkar, imratun muannas. Sama kan? Sama. Yang terakhir, ma'rifat dan nakirahnya sama. Ar-rajulu ini ma'rifat, rajulun nakiro. Sama-sama ma'rifat dan nakiro. Itu Kak. Ini contoh dari naat hakiki. Tawabi benar sekali. Ma'rifat kan dalnya, maka sama-sama dalnya. Ini contoh dari naat hakiki teman-teman. Jadi harus sesuaikan. I'rabnya sesuai, jumlahnya sesuai, jenisnya sesuai, ma'rifat nakirnya sesuai. Oke Kak, silakan. Oke, sekarang kalau sababi teman-teman, kita sesuaikan saja i'rabnya sesuai, ma'rifat nakirnya sesuai. Oke ya. Oke, sip, mantap, jos. Ya, teman-teman. Silakan untuk bisa mendapatkan akses bergabung di materinya dan juga latihan kami sematkan di bio. Oke, teman-teman, gak perlu ikut kelas, teman-teman bisa dapatkan materinya di bio. Ya. Nah, jamak taksir maksudnya jamak biasa, bisa. Atulabu, ini saya atulabu teman-teman. Atulabu kan jamak taksir teman-teman. Atulabu para siswa ya. Jamak. Al-mujtahiduna. Ini jamak mudzakkar salim boleh. Intinya sama-sama jamak. Atulabul mujtahiduna artinya apa? Para siswa-siswa yang rajin. Gitu ya. Selanjutnya laha. Di sini kira-kira susunan apa? Laha susunan apa? Laha kira-kira susunan apa Kak? Laha susunan apa? Susunan jar majrur. Benar sekali adalah laha susunan majrur. Nah, teman-teman, ini ya cara bergabung dapatkan materi kelasnya. Teman-teman klik di sini. Nanti di situ akan muncul e-book atau kelas. Kelas juga dapat e-booknya. Jadi di sini teman-teman udah dapat e-booknya dan latihan-latihannya. Teman-teman harus akses di sini. Mumpung lagi promo live dari 75 menjadi 30 saja. Oke ya. Silakan langsung saya sekarang untuk bisa mendapatkan akses materinya. Jar majrur. Ini kira-kira mutasil apa mufasil? Mutasil apa mufasil teman-teman? Ini kira-kira dhamir mutasil apa mufasil? Mutasil kenapa? Mutasil mahal apa teman-teman? Ini mutasil mahal jar. Jadi kalau kita menemukan huruf jar sambung dengan domir itu namanya mutasil mahal jar. Mutasil mahal apa Kak? Mutasil mahal jar. Yang sudah bergabung silakan sambil buka materinya di deskripsi grup ya. Yang sudah belum bergabung teman-teman yang baru bergabung buka email. Jadi emailnya nanti di situ. Di sini ya. Ketika kita menemukan huruf jar, ini huruf jar, sambung dengan domir, itu namanya mutasil mahal jar. Oke, kita usah bareng-bareng. Lahu, tadi kan lahu. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, lilana. Ini contoh dari lafadz yang menunjukkan mutasil mahal jar. Oke, seperti itu. Bagi teman-teman yang nggak bisa bergabung sini, misal ada kendala, misal ada dari Malaysia, silakan klik paling pojok ini sini teman. Nanti paling pojok di sini akan menunjukkan ke admin kami, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya laha di sini ada dhamir mutasil mahal jar. Nah, di sini salah satu di sini teman madrasatun. Ini ada salah satu teman-teman. Ini susunan jar majrur di awal kalimat. Ini jar majrur di kalimat, ini menjadi khobar muqaddam. Oke, khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Jadi kalau perhatikan, madrasah saya itu madrasah yang besar, dia itu iku kathuwe madrasah. Jar majrur, salah satu abwabin ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Ana min Ma'had Sidogiri. Kodiman. Ini Kak, dari Malaysia kami sematkan di sini Kak. Jadi di sini dari Malaysia bisa gabung di sini atau klik di sini. Teman-teman yang dari Malaysia atau yang nggak bisa bergabung di link ID,
Klik paling pojok sini teman-teman. Ya. Mubtada muakhir. Benar sekali. Ini mubtada muakhir Kak ya. Ini mubtada muakhir. Barusan dari Malaysia ada yang bergabung. Alhamdulillah. Teman-teman semangat dari Malaysia itu banyak banget. Ini produk digital. Ya. Salah satu menjadi mubtada muakhir teman-teman. Coba ingat ya, hitungan 3 sampai 10, 3 sampai 10 itu pasti ketika mudhof pada faslahnya itu menjadi mudhof ilaih dan berupa jamak. Ingat ya, 3 sampai 10 ketika setelahnya itu maka berupa jamak. Berupa apa? Berupa jamak. Contohnya salah satu abwabin. Salah satu abwabin artinya apa? Menjadi mubtada. Apa artinya salah satu abwabin? Apa artinya salah satu abwabin teman-teman? Apa artinya salah satu abwabin? World Cup. 3 pintu. Oke. 3 pintu. Tamam. Oke, sip, mantap. Masya Allah semuanya semangat ya. Silakan teman-teman langsung saja klik di bio. Mumpung ada promo live, teman-teman langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. 3 pintu. Selanjutnya abu-abu. Titik abu-abu di sini kenapa kok bisa dibaca rofa? Abu-abu di sini kenapa kok bisa dibaca rofa? Abu-abu kenapa kok bisa dibaca rofa? Menjadi badal salah, menjadi mubtada. Masya Allah ya. Ini menjadi mubtada teman-teman. Ini menjadi mubtada. Abu-abuha menjadi mubtada. Oke. Abu-abuha jamak. Jamak dari apa kira-kira? Kira-kira jamak dari apa abu-abuha? Abu-abuha jamak taksir dari apa? Dari babun. Oke. Jamak taksir dari babun. Babun abu-abun. Oke. Babun abwabun. Selanjutnya di sini kita akan bahas juga abu-abuha. Berarti hal di sini domir apa? Mutasil apa munfasil? Abu-abuha di sini dikirakan domir mutasil apa munfasil? Domir mutasil, benar sekali. Domir mutasil, Masya Allah ya. Ini adalah domir mutasil. Jadi kalau kita menemukan domir mutasil, itu cirinya seperti ini Kak. Sambung dengan isim atau sambung dengan fi'il. Ketika sambung dengan isim, itu pasti kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu dibaca jer. Berarti ini jer teman-teman. Abu-abu jer ya. Nah sekarang abu-abu di sini, H itu kembali kemana coba? H di sini kira-kira kembali kemana? H di sini kira-kira kembali kemana? H di sini kira-kira kembali kemana teman-teman? Kembali madrasatun. Oke, ini pintu-pintu sekolah atau pintu-pintu itu sebelumnya madrasatun, maftuhatun ini dibaca rofa. Kenapa maftuhatun dibaca rofa? Ini mutada, maftuhatun kenapa bisa dibaca rofa? Khobar mufrad, luar biasa. Ini adalah khobar mufrad. Oke ya. Khobar mufrad, luar biasa. Oke ya. Selanjutnya. Di sini maftuhatun kira-kira itu termasuk isim mustaq atau isim jamid teman-teman. Maftuhatun di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid. Maftuhatun termasuk isim mustaq atau isim jamid. Coba maftuhatun kira-kira isim mustaq atau jamid.
mustaq. Luar biasa. Kenapa kok mustaq? Ada yang tahu kira-kira? Kok musyawarah? Ini Kak. Jadi contoh dari lafadz ini adalah isim yang bisa ditasrif, teman-teman. Ini adalah isim yang bisa ditasrif. Oke, saya jelasin perbedaannya ya. Teman-teman langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Oke, di sini isim jamid. Ini adalah contoh dari lafadz jamid, tidak bisa ditasrif. Nama orang atau masdar 3 huruf. Kalau mustaq itu ada di tasrif atau diambil dari fi'il madhinya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Isim maf'ul tadi ya, fataha. Dari apa? Sulasi mujarrad ini, teman-teman. Sulasi mujarrad fa'ala, fataha. Nah, kalau yang maf'ulun itu wazan apa? Monggo, yang mau kerja monggo. Maf'ulun, berarti maf'ulun maftuhun, sama kan? Isim maf'ul, maftuhun maf'ulun. Gitu ya. Ini kami sematkan di bio. Untuk bisa mendapatkan akses materinya, kami sematkan di bio. Silakan akses di situ, Kak. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini, maftuhatun itu dibuka artinya. Jadi, isim maf'ul itu yang bermakna di, teman-teman. Dibuka, dipukul, ditendang, dibuang, matruhatun, gitu ya. Artinya, pintu-pintu sekolah itu dibuka. Al-ana ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Al-ana kenapa kok bisa dibaca nasab, teman-teman? Dhorof zaman, Masya Allah. Benar sekali adalah dhorof zaman, Masya Allah. Ini adalah dhorof zaman. Jadi kalau kita menemukan dhorof zaman itu pasti dibaca nasab. Dan ini menunjukkan waktu ya. Silakan teman-teman untuk bisa mendapatkan semesternya kami sematkan di bio. Yang sudah bergabung jangan lupa buka email. Jadi kalau min aina ji'tum untuk laki-laki, min aina ji'tunna untuk perempuan. Coba, kalau min aina ji'tu, ana ji'tu min madinati Pasuruan fi Jawi Sarkia. Wa antum min aina ji'tum untuk laki-laki, untuk perempuan min aina ji'tuna. Silakan antum dari mana? Ana ji'tu min madinati Pasuruan fi Jawi Sarkia. Wa antum min aina? Min aina ji'tum ya ikhwani, min aina ji'tun ya akhwati. Nah, coba teman-teman. Jakarta, Amalia Amel. Masya Allah. Min Jakarta, min Madiun, min Cianjur, Masya Allah, min Jogja, min Jember, Jakarta, min Malaysia, Lamongan, Pekanbaru, Jember, Majalengka, Jakarta, Medan, Jember, Masya Allah teman-teman semuanya ya. Cilacap, min Pekanbaru, Mangkoso, Mingkar, Medan, Jitu, min Serang, Banten, Kuala Lumpur, Lombok, Kalsel, Sidoarjo, Karib ini, Banjarmasin, Banten, min Jeddah, Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Bekasi Malaysia, ahlan wa sahlan, Cikarang, Lampung, Jogja, Jakarta, Sirjidan. Kalau dari Malaysia teman-teman, kalau pengen bergabung silakan DM admin kami karena juga banyak Malaysia yang bergabung. Atau dari TKW dari Korea, dari Jeddah, dari Taiwan itu banyak bergabung juga. Min Bandung, oke, Masya Allah. Biasanya kemarin dari Singapura katanya mau ikut. Dari Madura, anak Madura kadalika. Ana takalamtu bil lughati bi khamsati lughat, al Indonesia wal Jawa wal Madura wal Arabia wal Injilizia. Fil madrasati, sekarang kita teman-teman kita bahas lagi. Fil madrasati kira-kira susunan apa? Fil madrasati susunan apa kira-kira? Fil madrasati susunan apa di sini? Lah, kalau di kami itu wajib pakai bahasa Arab sama Inggris, teman. Fil madrasati susunan apa? Susunan jar majrur. Jar majrur, teman-teman ya. Ini adalah susunan jar majrur. Nah, kalau jar majrur kira-kira kedudukannya menjadi apa? Fil madrasati jar majrur kedudukannya menjadi apa? Khobar muqaddam, Masya Allah ya. Di awal kalimat kedudukannya menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Khobarun muqaddam, khobar yang didahulukan teman-teman. Fil madrasati di sekolah, fusulun. Ini kenapa kok bisa dibaca rofa?
Fusulun ini kenapa kok bisa dibaca rofa, teman-teman? Fusulun. Ada yang tahu fusulun? Luar biasa, menjadi mubtada muakhar. Ahsantum ya ikhwani. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu mubtada yang diakhirkan. Setiap mubtada diakhirkan namanya mubtada muakhar. Ciri-ciri khabar muqaddam, gampang nggak? Selain kita tahu artinya, teman-teman. Kita tahu artinya. Pertama, kita tahu artinya. Dan kedua, ada ciri-cirinya. Satu, setelahnya tuh ada isim yang cocok untuk dijadikan mubtada. Contohnya nih, di sekolah ada banyak kelas gitu, Kak. Ini menjadi mubtada mutakhir gitu, Kak. Ya. Kalau ciri-cirinya mubtada boleh nakiro apa? Ini teman-teman ada. Jadi mubtada itu bisa nakiro, bisa juga ma'rifat. Tapi kebanyakan ma'rifat. Kalau ini ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau kita menemukan khobarnya berupa dhorof, teman-teman. Khobarnya berupa dhorof, contohnya seperti ini. Silakan Kak buka email, nanti gabung di situ ada link ya. Ini kitabun menjadi mubtada. Tapi jangan sampai keliru ya emailnya, teman-teman, karena kami nanti email ke email. Kalau ada gangguan, silakan DM admin kami. Inti kan dhorof, teman-teman. Ini menjadi khobar muqaddam. Kitabun menjadi mubtada muakhar. Ini namanya susunan khobar yang didahulukan, mubtada muakhar didahirkan. Atau yang kedua berupa jar majrur. Ini. Itu kebanyakan itu pastilah. Kalau dhorof sama jar majrur itu biasanya khobarnya didahulukan. Ini rajulun menjadi mubtada, teman-teman. Gitu ya. Seperti itu. Gampang sekali, Kak, sebenarnya. Selanjutnya, madrasatun fusulun ini menjadi mubtada muakhar. Sekarang fusulun di sini kira-kira isim mufrad tasnya atau jamak? Fusulun di sini kira-kira isim mufrad tasnya atau jamak, teman-teman? Fusulun di sini kira-kira isim mufrad tasnya atau jamak? Ada yang tahu fusulun? Jangan lupa bersolawat di pagi hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, teman-teman. Jamak ya. Ini adalah jamak. Benar sekali. Nah, kalau jamak kira-kira di sini ikut wazan apa? Fusulun jamak taksir ini menjadi mubtada, ikut wazan apa kira-kira? Di sini ikut wazan apa kira-kira? Ikut wazan apa? Waalaikumsalam. Fu'ulun. Ahsantum ya ikhwani. Jadi ketika kita menemukan jamak taksir itu kebanyakan lihat di kamus ya. Tapi kita bisa menentukan wazannya saja. Kalau fusul itu wazan apa ini, Kak? Fu'ulun ini. Sama kan? Fusulun, fu'ulun. Contoh yang lain, wajun, wujuhun. Nah, kita hanya bisa mencari wazannya saja, menentukan wazannya saja. Selebihnya yang warna merah ini, teman-teman, lihat di kamus. Kenapa? Karena wazan jamak taksir itu banyak banget. Jadi kita lihat di kamus. Gitu ya. Oke, silakan teman-teman klik ini di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya dan juga bimbingan online-nya ada kelasnya di situ, Kak ya. Monggo, silakan. Razaqakumullahu rizqan katsiran. Yang bekerja sekarang semoga Allah Taala memberikan rezeki yang banyak banget dan berkah gitu ya, teman. Fusulun katsiratun ini kenapa kok bisa dibaca rafa? Katsiratun kenapa kok bisa dibaca rafa? Katsiratun kenapa kok bisa dibaca rafa? Menjadi naat, masya Allah, luar biasa ya. Ini menjadi naat. Loh, Kak, di sini kok gak ada tak marbuto, ini kok ada tak marbuto? Wazan itu bentuk kalimat, Kak. Jadi wazan itu bentuk kalimat. Ini tak marbuto ini kok tidak marbuto, ada yang tahu rasanya kenapa kira-kira? Di sini ada tak marbuto, di sini kok gak ada. Katanya kalau naat harus sama ada tak marbuto, jamak taksir. Kok jamak salim? Soalnya jamak itu seperti muannas gitu ya, teman-teman ya. Likuli jam'ain muannasun. Setiap jamak itu yang tidak berakal, ghairu akilin itu seperti muannas. Jadi ceritanya teman-teman ya, ini yang viral di kalangan kami. Dulu ada salah satu laki-laki itu mau tanding duel. Kemudian ternyata musuhnya tuh bawa gerombolan, teman-teman. Bawa gerombolan. Banyak banget, gak mau duel. Akhirnya nyeletuk ya. Setiap perkumpulan atau setiap orang yang tidak main duel atau bersama-sama itu seperti perempuan. Makanya likuli jam'in muannasun. Setiap jamak adalah perempuan karena jamak itu seperti ini, Kak. Ya. Maka sesuai, ini muannas, ini muannas. Ini jamak taksir, ini muannas, ya. Fusulun katsiratun artinya apa? Di kelas, di sekolah ada banyak kelas. Hadza, sekarang hadza ini kira-kira isim apa hadza? Hadza di sini kira-kira isim apa? Hadza di sini kira-kira isim apa, teman-teman?
Isim isyarah. Ya, ini adalah isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk teman-teman. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Kemudian isim isyarah utawi ikilah. Kedudukannya menjadi apa kira-kira? Menjadi mutada ya. Kedudukannya menjadi mutada. Nah, setiap mutada itu pasti berupa isim ma'rifat teman-teman. Di awal kalimat pasti berupa isim ma'rifat. Sekarang fasluna. Kalau hadza fasluna ini kira-kira bentar teman-teman. Kalau di sini menjadi apa? Menjadi khobar daripada lafaz ini. Oke ya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada lafaz fasluna teman-teman. Ketika kita menemukan hadza, kemudian ada lafaz fasluna, itu pasti menjadi khobar. Kenapa? Karena setelah hadza tidak ada al. Karena setelah hadza tidak ada al. Tidak ada musarilai, karena ini menjadi khobar. Ya hadza ini yang tadi teman-teman. Tapi kalau ada al, hadzal faslu, berarti kedudukannya menjadi apa? Kalau faslu kedudukannya menjadi apa? Pada tahu? Menjadi musyar ilaih, benar sekali. Naat atau fi'il atau badal ini ya. Jadi kita akan menentukan ketika ada isim isyarah ini ya, isim isyarah ini. Isim isyarah itu lafaz salahnya menjadi musyar ilaih. Kata yang ditunjuk oleh isim isyarah. Contohnya kayak hadzal kitabu. Nah, ini hadzal kitabu musyar ilaih. Tapi harus sesuai. Jangan sampai hadzi pakai hadzil kitabu salah. Mufradnya sesuai, tasniahnya sesuai, jamaknya sesuai, mudzakkar muannats sesuai ya. Ini ada rumusnya ya. Kalau isim isyarah tambah al itu biasanya menjadi naat atau badal. Contohnya seperti ini teman-teman. Hadzal kitabu. Ra'aitu hadzal kitaba. Ya, ala hadzal kitabi. Gitu Kak. Ini kalau ada al seperti itu teman-teman, menjadi musyar ilaih. Jadi kedudukannya menjadi apa? Naat atau fa'il badal. Tetapi kalau tidak ada al, hadza itu menjadi mubtada, hal itu langsung menjadi khobar. Kedudukannya menjadi khobar. Istilahnya bukan musyar ilaih, kata tunjuk. Jadi saya misalnya kata tunjuk teman-teman, ini tunjuk misalnya. Hadza qalamun berarti ini teman-teman. Hadza qalamun berarti ini. Hadza qalamun. Hadza jawalun. Tilka mirwahatun itu. Kalau menjadi khobar seperti itu. Baru kalau menjadi al itu menjadi musyar ilaih. Kedudukannya sama. Kalau ini menjadi mubtada, ini menjadi mubtada kan? Ini menjadi mubtada, maka kitabu juga menjadi badal sama-sama dibaca rafa. Ini menjadi maf'ul bi, maka kitabah juga menjadi badal sama-sama dibaca nasab. Ini ala hadza ini dibaca jar karena susunan majrur ala hadzal kitabi. Oke. Atau bayan badal kami sudah kami buatkan konten, teman-teman bisa langsung aja penjelasannya di konten itu ya. Klik scroll ke bawah itu. Fasluna, hadza fasluna teman-teman. Fasluna di sini kira-kira dhamir apa? Fasluna di sini dhamir muttasil apa dhamir munfasil teman-teman? Fasluna dhamir muttasil apa dhamir munfasil, coba ditebak. Nah, oke, muttasil benar sekali. Ini adalah dhamir muttasil. Oke, ini adalah dhamir muttasil teman-teman. Kalau muttasil di sini menunjukkan dhamir apa kira-kira? Ya, harus sama. Isim isyarah tasniyah maka juga tasniyah. Di bio kami sematkan di bio. Nahnu ya. Hadza faslu nahnu. Jadi ini contohnya dari dhamir muttasil mahal jar. Contohnya seperti ini Kak ya. Ini kita buka di sini.
Jadi kalau kita menemukan seperti ini teman-teman. Nih ya, mutasil jar. Itu menjadi mudhof ilaih namanya. Ini kan lafadz kita bukan isim teman-teman. Kita ganti aja fasluhu. Tasrif kemudian. Fasluhu, fasluhuma, fasluhum, fasluha, fasluhuma, fasluhunna, fasluka, faslukuma, faslukum, fasluki, faslukuma, faslukuna, fasli, fasluna. Nah ini maksudnya menunjukkan apa? Umum kita mutakalim mal ghair mu'adzam bi nafsihi. Sama kan? Fasluna, kitabuna sama kan? Berarti kalau sambung dengan isim menjadi apa? Menjadi mudhof ilaihi dan itu mutasil mahal jar. Selanjutnya, hadza fasluna. Kalau ini waslunan maka sama-sama mudzakkar. Misal teman-teman di sini ada tolibani dua siswa. Kira-kira di sini pakai apa teman-teman? Isim isyaratnya pakai apa? Ini dua siswa. Kira-kira isim isyaratnya pakai apa? Coba. Ini dua siswa. Kira-kira isim isyaratnya pakai apa? Hadzani, benar sekali. Harus sesuai. Hadzani ya. Ini ya. Ini saya jelasin teman-teman. Kalau tidak ada al itu menjadi khobar. Kalau ada al contohnya seperti ini. Hadzani at-talibani jamilani. Sesuai ya. Jadi sesuai. Hadzani menjadi ini hadzani kan? Ini muannas, tasniyah, mudzakkar. Ini tasniyah. Jamilani menjadi khobar yang juga sama-sama tasniyah. Sama-sama dua. Sama-sama dua kan? Hadzani talibani jamilani. Ini dua siswa yang itu tampan semuanya. Ya. Seperti itu teman-teman. Hadza faslun, ini adalah kelas kita. Selanjutnya wahwa. Kira-kira ini dhamir mutasil apa dhamir munfasil? Wahwa dhamir mutasil apa dhamir munfasil? Wahwa dhamir mutasil apa dhamir munfasil? Ada tahu kira-kira wahwa? Dhamir munfasil. Oke, dhamir munfasil. Nah, kalau dhamir munfasil kedudukannya menjadi apa, teman-teman? Ini kedudukannya menjadi apa? Mubtada. Oke ya. Oke, ini mubtada. Berarti kalau di sini di awal kalimat menjadi mubtada, kira-kira di sini menunjukkan mudzakkar apa muannas, teman-teman? Di sini mudzakkar apa muannas? Kira-kira di sini mudzakkar apa muannas? Coba ditebak kira-kira. Di sini mudzakkar apa muannas? Oke, luar biasa. Ini adalah lafadz mudzakkar ya. Kenapa kok lafadz mudzakkar, Kak? Ya karena menunjukkan setelahnya ya. Gampang, karena di sini mudzakkar juga. Jadi ini mudzakkar menjadi khobar, ini menjadi mudzakkar. Kalau kita ganti madrasatun khobarnya teman-teman, kira-kira pakai apa? Kalau di sini madrasatun kira-kira pakai apa dhamirnya? Kalau madrasatun kira-kira pakai apa? Coba. Iya. Oke ya. Jadi teman-teman untuk bisa gabung di kelasnya atau dapatkan materinya kami sematkan di bio. Di sini ada link teman-teman di bio kami. Teman-teman klik di situ paling atas. Nanti teman-teman akan mendapatkan latihan, akses VIP informasi live dan juga e-booknya. Teman-teman langsung saja klik di situ ya. Dari 75 maupun promosi live langsung 30 saja ya. Oke, silakan di situ. Kalau nggak tahu caranya Kak, silakan klik paling tombol paling pojok di sini teman-teman atau DM admin kami yang ada di bio di sini Kak. Terutama yang dari Malaysia bisa kan di sini, dari sini Kak. Ya. Wa huwa faslun wasi'un. Kelas kita adalah kelas wasi'un. Ini kenapa kok bisa dibaca rafa? Wasi'un kenapa kok bisa dibaca rafa, teman-teman? Yang ikut semi privat. Jadi yang per bulan ini sekarang ini hampir ditutup sudah kelasnya, yang semi privat. Atau apa? Iya bener Kak, nanti ada grup sama ada e-booknya, ada latihannya, dan juga ada informasi live. Apa? Menjadi naat. Menjadi apa? Menjadi naat. Ini menjadi naat daripada lafadz wasi'un teman-teman. Faslun wasi'un. Apa artinya coba wasi'un? Kira-kira apa artinya wasi'un? Rofa apa? Rofa itu tanda i'rab.
luas. Oke, teman-teman, luas. Wasi'un luas. Nah, kalau bahasa Arabnya sangat luas, kira-kira apa bahasa Arabnya sangat luas? Ada yang tahu kira-kira sangat luas? Apa bahasa Arabnya sangat luas? Wasi'un itu kan luas. Kalau sangat luas, awsa'u. Tamam. Masya Allah, tabarakallah. Antum jamil. Awsa'u. Oke ya. Oke, awsa'u. Oke. Awsa'u. Oke, awsa'u. Oke, awsa'u. Teman-teman, awsa'u itu adalah lafadz yang menunjukkan isim tafdil af'alu. Oke. Awsa'u itu sangat luas. Dari fi'il madhi wasa'a. Sekarang kalau kita tanya wasa'a, itu kira-kira bina apa? Wasa'a kira-kira bina apa? Gak apa-apa kak? Ini mungkin kakak pemula, gak apa-apa. Sambil belajar. Misal wawi. Klik di bio kak, informasi live-nya di bio. Kami, teman-teman kalau tahu informasinya di bio ya. Ada kelas apa saja, klik di situ. Misal wawi, wasa'a, misal wawi. Oke ya, teman-teman, benar sekali. Kalau kola, wasa'a kan misal wawi. Kalau kola, bina apa kalau kola? Kalau kola? Bina ajwaf, oke ya. Ajwaf wawi. Benar sekali. Ajwaf apa? Ajwaf wawi, teman-teman. Qala. Oke. Qala yakulu. Qala yakulu. Kalau ini teman-teman, kalau sa'ala kira-kira bina apa kalau sa'ala? Kalau sa'ala bina apa kalau sa'ala? Kalau sa'ala? Bina mahmus. Oke ya. Ini perlu kita ketahui kak. Karena dalam lafaz di sini kita bahas ya teman-teman. Karena dalam lafaz fi'il itu ada macamnya teman-teman. Jadi fi'il itu ada macamnya. Bukan hanya sekedar kita tahu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar teman-teman. Tapi di situ kita tahu juga bentuknya kan. Ini kan ada dua fi'il kan teman-teman. Kalau fi'il madhi, fi'il amar itu mabni. Mabni kan. Kalau fi'il mudhari' warna kuning ini namanya mu'rob. Nanti di sini ada macamnya kak. Ada amilnya, kemudian ada bentuknya. Nah, ini ada maklum majul. Nah, kalau soal itu ada 3 teman-teman. Di bio kak, link di bio. Kalau ini pakai iPad teman-teman. Soy salim. Ini kan soy salim teman-teman. Apa itu? Yang bukan berupa hamzah dan bukan mudhoaf. Jadi bukan huruf hamzah dan bukan mudhoaf namanya soy salim. Doroba, memukul. Artinya memukul. Waalaikumsalam. Jadi doroba di sini tidak ada hamzah, ya tidak ada tasdid. Kalau salah kira-kira, kalau akala kira-kira bina apa? Kalau akala kira-kira bina apa? Akala ini tahu kira-kira bina apa? Nah, musfa. Nah, benar sekali. Nah, kalau ada hamzahnya musfa. Ya, kelihatan benar sekali. Kalau ada tengah namanya sa'ala. Benar sekali, teman-teman. Oke ya. Ini contoh mahmus ya. Jadi mahmus itu jangan terkecoh. Hamzah itu bukan huruf velat ya. Hamzah itu bukan berupa huruf velat. Hamzah itu bukan berupa huruf velat. Tapi kalau ada huruf velatnya itu apakah? Namanya mu'tal. Kalau di depan, nah ini kita ya wa'ada. Tadi bila apa? Bila misal, benar sekali. Kalau di tengah namanya ajwaf. Kalau di belakang namanya apa teman-teman? Kalau di belakang? Kalau di belakang namanya apa? Kalau di belakang namanya apa?
Bina nakis, huruf lam paling belakang tuh ya nakis teman-teman. Sekarang kalau kowa di sini kan ada dua teman-teman. Kowa, berarti kira-kira bina apa kalau kowa? Kalau kowa bina apa? Lafif. Lafif apa kalau bareng-bareng kak? Kalau bareng-bareng lafif apa? Ada yang tahu kira-kira kalau bareng-bareng lafif apa? Lafif makrun, masya Allah ya. Benar sekali. Kalau bareng-bareng namanya lafif makrun, masya Allah. Gak apa-apa. Sambil latihan kak, cah. Atau ikut kelasnya monggo. Yang private monggo. Teman-teman yang kita juga menjadikan kelas private teman-teman. Satu tutor satu murid. Kalau private ini bisa kelas materi. Kalau semi private itu kami yang menentukan materinya dan kami yang menentukan waktunya. Kalau ayai kira-kira itu bina apa kalau ayai? Lafif apa namanya? Lafif apa namanya kira kalau ayai? Lafif apa namanya kak? Lafif mafruk, benar sekali kak ya. Jadi kalau kita menemukan wa ayai ada dua tapi berpisah, satu di depan, dua di belakang, namanya lafif mafruk. Lafif apa? Lafif mafruk kak. Jadi seperti itu kak, gampang sekali. Ya, lanjut. Tinggal kita prakteknya. Yang lama itu sebenarnya teman-teman bukan belajar sorof, tapi yang lama itu dipraktek. Seperti ini, kita kan praktek teman-teman. Nah, kemudian fihi berarti di sini kembali lagi ketika ada lafaz jar majrur ya. Kita lihat teman-teman, ciri-ciri khobar muqaddam. Setelah fi ada isim yang dibaca rofa. Nafidatan isim yang dibaca rofa. Berarti ini fi kedudukannya menjadi apa? Mudhaf. Fi kedudukannya menjadi apa teman-teman? Fihi kedudukannya menjadi apa? Fi kedudukannya menjadi apa? Khabar muqaddam. Ana jitu min madinati Pasuruan wal an ana adrusu al-lughah al-arabiyyah wa kadzalika u'allimuha. Ana adrusu al-an fi al-magister fi tahta tarbiyati ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Yani PBA. Khabar muqaddam. Berarti ini kembali kepada wasiun. Coba di sini kita akan menyapa teman-teman ya. Coba di sini kalau antum bilang tolibun berarti masih sekolah fil madrasah. Kalau antum bilang jami'atun berarti antum itu sudah kuliah, kampus teman-teman ya. Kalau antum bilang amil berarti orang bekerja. Kira-kira antum termasuk yang mana? Tolibun bisa siswa atau santri. Kalau jami'atun berarti sudah kuliah. Kalau amilun berarti sudah bekerja. Amil istri solihah masya Allah. Amilun, amilatun, alhamdulillah banyak teman. Jami'ah ketiganya wah mantap, jos. Pengangguran. Talibun, atilun, pengangguran atilun teman. Atilun itu pengangguran. Jangan sampai lah. Jangan bangga jadi pengangguran kecuali banyak uangnya. Minimal ya, galau teman. Jangan sampai teman-teman nganggur tidak ada kegiatan. Itu bahaya. Karena setan akan mengganggu ketika kita tidak ada kegiatan. Amilun. Amil itu bekerja. Oke. Tanyakan ke Naibul Raisul Jumhuriyah. Jamiah, masya Allah teman-teman ya. Oke. Kalau game apa? Benar sekali. Laibun itu pemain. Orang yang bermain itu game. Kenapa? Karena permainan itu lu'ba. Jadi kita ambil yang laibun, pemain atau gamers. Ya. Ini bebas teman-teman. Laibul Quratul Qadam pemain sepak bola. Laibul lu'ba pemain game. Itu teman. Gitu ya. Nah, nanti ini menjadi nafidatani kira-kira kedudukannya menjadi apa? Nafidatani kedudukannya menjadi apa? Mantap. Nafidatani kedudukannya menjadi apa? Nafidatani tadi ada khabar muqaddam, nafidatani menjadi apa? Menjadi mubtada muakhar. Menjadi mubtada muakhar. Atau mubtada yang diakhirkan. Pertanyaan sekarang teman-teman, nafidatani termasuk isim apa?
Isim tasniyah. Isim tasniyah. Coba apa artinya nafidatani teman-teman? Nafidatani apa artinya? Nafidatani apa artinya, Kak? Dua jendela. Ini adalah dua jendela. Nafidatani dua jendela. Oke. Nafidatani dua jendela berarti kabirotani ini kenapa kok bisa dibaca rofa juga? Ini dua jendela, kabirotani kenapa kok bisa dibaca rofa? Menjadi apa? Menjadi naat atau sifat. Oke, menjadi naat atau sifat. Coba apa artinya nafidatani kabirotani teman-teman? Apa artinya nafidatani kabirotani? Harus topik ya, harus sesuai, benar sekali. Dua jendela yang besar. Dua jendela yang besar. Ya teman-teman. Jadi di sini untuk bisa mendapatkan akses materi kami sematkan di bio. Di sini ada link teman-teman, langsung aja klik di situ. Nanti kalau e-booknya saja di sini, kalau kelasnya monggo. Kelasnya ini juga dapat e-booknya, ada kelas semi private sama private teman-teman. Jadi klik di situ nanti teman-teman akan ada latihan, akses VIP untuk bisa informasi live. Dan teman-teman klik di sini, isi email dan juga phone number, dan juga di sini klik di dua, otomatis nanti masuk ke emailnya masing-masing. Gitu ya. Nafizatani kabirotani dua jendela yang besar. Sini ya. Wafihi berarti sama. Maka tibu. Ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Ini menjadi khobar muqaddam. Ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Maka tibu. Kalau yang private 1 jam. Mubtada muakhir. Mubtada muakhir teman-teman. Ini mubtada muakhir. Wa fihi makatibu karasiyu. Artinya apa? Di dalam kelas itu ada makatibu. Apa artinya makatibu teman-teman? Coba apa artinya makatibu? Apa artinya makatibu? Ya, ini jamak dari maktabun. Meja-meja. Di dalam kelas ada meja-meja. Wa karasiyu. Bukan kitab. Kalau kitab tuh kutubun. Kalau kitabun itu kutubun, Kak. Kalau kitabun itu kutubun. Ini teman-teman. Wakarosiu dan kursi-kursi. Ya, wakarosiu dan kursi-kursi. Sama kan? Sama. Aman Kak, kalau private itu kakak bisa request waktu ya. Bahkan ada yang private jam 10 malam, bayangkan. Private jam 10 malam. Kenapa? Karena pagi sampai jam 9 itu sedang kerja. Kemudian wafihi di sini teman-teman. Di dalam kelas itu ada meja-meja dan kursi-kursi. Kenapa tidak fihinna? Enggak perlu kan teman. Ini pakai ini faslun. Kalau ini maktabun, kalau ini kursiun. Gitu Pak. Wafihi ini kira-kira domain apa? Mutasil menjadi khobar Kenapa tidak tanwin? Kenapa tidak tanwin? Coba. Ini menjadi khobar muqaddam Kak. Khobar muqaddam, khobar yang dahulukan ini menjadi mubtada muakhir. Ini kenapa kok tidak tanwin? Jamak taksir isim ghair munsharif. Kenapa? Karena di sini termasuk sigot muntahal jumu gitu Kak ya. Jadi kalau ada wazan yang ikut wazan mafailu namanya sigot muntahal jumu dan tidak boleh tanwin gitu Kak ya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah jam 7 lebih. Untuk bisa gabung di kelas online-nya, sekali lagi kami langsung saja klik di sini Kak. Jadi teman-teman, nanti kalau kelasnya ada kelas semi private, ada private teman-teman. Kelas semi private bentar kita akan mulai. Kalau ikut e-booknya saja teman-teman klik di sini. Nanti teman-teman bisa langsung saja dapatkan e-booknya, latihan, kemudian informasi live. Kalau nggak paham caranya di sini, silakan DM admin kami di sini, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kulil alhamdulillah jamatan ya ikhwani. Silakan bilang alhamdulillah fil ta'liq. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah.
Kita mulai pagi ini dengan belajar, insya Allah selama satu hari, kemudian sampai pagi lagi kita aktivitasnya baik semuanya, insya Allah. Ya, Bismillah. Jazakumullah khairan. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap salah kong. Depa deka. Amin. Jazakallah khairan. Afwan. Amin, amin. Subhanallah. Ayat bina. Wa kadzalika nakhtimu dzalika bi du'ai kafarati majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala hudurikum wa asmaikum. Alhamdulillah. Wa kadzalika lan tansaw anis salawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.